Halo Mas Bro dan Mbak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Manchester United akhirnya memecat Jose Mourinho sebagai pelatih. Hal ini dilakukan karena rentetan hasil buruk yang didapat Setan Merah. Penampilan MU sejauh ini masih terlihat belum konsisten. Mourinho dianggap tidak mampu mengeluarkan kemampuan terbaik anak buahnya di musim ini, sehingga banyak pemain Setan Merah yang mengalami kemunduran setelah ditangani Mourinho. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 pemain Manchester United yang mengalami penurunan performa di tangan Mourinho. Yuk mari kita bahas. Cekibrot. Number 1. Yang pertama ada Matteo Darmian. Dia adalah salah satu pemain yang karirnya seharusnya menanjak setelah kedatangan Mourinho di Old Trafford. Manajer Portugal itu lebih senang dengan pemain spesialis ketimbang pemain yang bisa bermain di beberapa posisi, yang merupakan kebalikan dari Louis van Gaal. Meskipun begitu, penampilan Darmian di tim utama semakin berkurang setiap musim sejak pelatih asal Belanda itu meninggalkan klub. Sebelum kedatangan Mourinho, pemain Italia itu membuat 28 penampilan di Liga. Jumlahnya berkurang menjadi 18 pada musim pertama Mourinho, sebelum membuat 8 penampilan pada musim lalu. Meski Mourinho selalu memuji profesionalisme Darmian, ia tidak pernah memberikan banyak kesempatan pada sang pemain dan sering meninggalkannya di bangku cadangan. Number 2. Yang kedua ada Eric Bailly. Dia diharapkan bisa menjadi tembok yang kokoh untuk United. Namun dia tampil buruk melawan Huddersfield sehingga United menelan kekalahan pertama mereka musim ini. Akan tetapi Mourinho masih tetap percaya dengan Bailly sampai muncul bencana lain yang menyebabkan United kebobolan 2 gol pada babak pertama di Old Trafford melawan Newcastle. Beruntung United berhasil mengembalikan keadaan menjadi 3-2. Pemain Pantai Gading itu kemudian tersingkir dari line up selama 2 bulan sebelum krisis pemain memaksa Mourinho untuk memainkannya kembali. Number 3. Yang ketiga ada Andreas Pereira. Dia selalu ikut dalam setiap tur pramusim Manchester United sejak kedatangan Jose Mourinho dan selalu menegaskan keinginannya untuk masuk ke dalam skuad di awal musim. Namun ia menghabiskan 2 dari 3 musimnya dengan status pinjaman di La Liga bersama Granada dan Valencia. Kemudian Pereira akhirnya dianggap siap untuk membuat gebrakan pada awal musim dengan menjadi starter melawan Leicester City. Bersama Paul Pogba dan Fred, Pereira tampil mengesankan dan mempertahankan posisinya untuk pertandingan berikutnya meski nasibnya mirip dengan Eric Bailly. Pereira bermain buruk melawan Huddersfield dan sejak saat itu ia tersingkir dari skuad. Number 4. Yang keempat ada Alexis Sanchez. Kedatangan Sanchez ke Old Trafford sangat sensasional. Ia terlihat sebagai pemain impian Manchester United, baik dalam hal komersial maupun dampak di lapangan. Pada awal bergabung, Mourinho masih bisa memaklumi kalau Sanchez belum bisa memberi dampak karena baru datang pada Januari dan berharap sang pemain bisa bersinar pada musim-musim mendatang. Sebaliknya, pemain Chile itu terlihat masih melempem dan hanya mencetak 1 gol dari 10 penampilan. Performa buruknya membuat Sanchez sering keluar masuk dari tim sebelum mengalami cedera hamstring yang membuatnya absen setidaknya sampai akhir tahun. Number 5. Yang kelima ada Paul Pogba. Setelah kembali ke Old Trafford sebagai pemain termahal di dunia pada saat itu, reputasi Pogba sekarang tidak lebih baik daripada 2 tahun lalu. Bahkan saat ini malah jauh lebih merosot. Tahun pertama gelandang Prancis itu di MU cukup sukses dengan meraih 2 gelar dan membentuk kombinasi yang bagus dengan legenda Swedia Zlatan Ibrahimovic. Di musim ini, Pogba dianggap tidak memberikan kontribusi maksimal.
Bahkan ia hanya duduk di bangku cadangan ketika melawan Liverpool. Hubungan Pogba dengan Mourinho bisa dibilang sudah tidak harmonis, dan mereka berdua terlibat perseteruan beberapa kali di dalam dan di luar lapangan. Nah, itulah tadi 5 pemain Manchester United yang mengalami penurunan performa di tangan Mourinho. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan.